muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami yang mulia. Tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada saat ini kita masih diberikan hidup, sementara banyak saudara kita yang Allah sudah panggil ke hadaratnya dan mereka sudah tiada. Saat ini pula kita masih merasakan sehat, padahal kalau kita keliling, kalau kita berkunjung, banyak sekali saudara kita yang saat ini terbaring dalam perawatan di rumah sakit atau di rumahnya masing-masing. Saat ini kita masih merasakan kuat langkah kita, kuat fisik kita, sehingga bisa kita berhadir ke rumah Allah, ke masjid. Sementara banyak saudara kita yang sudah lemah, sudah tidak sanggup lagi melangkah, baik lemah itu karena sakit atau lemah itu karena pikun sudah menua. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, kita menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kita bagaimana kita bisa untuk hidup dengan pola yang sederhana, hidup dengan pola yang tidak berlebih-lebihan, tapi kita disuruh oleh beliau menjadi orang yang lebih, bukan berlebih-lebihan. Kita diajarkan oleh beliau di dalam risalahnya untuk hidup menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri, kita tidak ada nilai dan harga, terutama di sisi manusia, tapi kita diperintahkan untuk rendah hati. Rendah hati inilah di dalam bahasa agama atau bahasa tasawuf yang disebut dengan tawadhu. Dalam bahasa Aceh, hana rayu embung, hana rayu angin, itulah tawadhu. Kemudian yang kami muliakan, takdim pada gure-gure kaum Bandung, tunggu-tunggu yang berhadir. Saat ini kita bertemu kembali dalam kajian pada setiap Jumat subuh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Abdullah, yaitu Jabir, di mana pada satu saat beliau salat bersama Nabi, dan bukan hanya seketika, bukan hanya pada satu waktu, tapi sering dan selalu berjamaah bersama Nabi. Beliau mengatakan bahwa pada saat mengikuti rutinitas salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan. Hadis ini sangat singkat, yang maknanya adalah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya qasdan dan khutbahnya qasdan. Ada dua hal yang diperhatikan oleh Jabir. Yang pertama, salat yang dilakukan oleh Nabi itu sederhana. Makna qasdan itu dijelaskan di dalam syarah hadis, yaitu bainatuli wal qissar, antara panjang dan juga antara pendek. Artinya tidak sangat panjang dan tidak super pendek, tapi itu adalah sederhana. Itu salat Nabi seperti yang kita lakukan, mudah-mudahan memenuhi kriteria atau mendekati pola salat yang dilakukan oleh Nabi. Tidak terlalu panjang karena itu berjamaah, tidak terlalu pendek karena ini tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak diajarkan untuk sangat panjang pada salat berjamaah, tentu punya alasan sebagaimana Nabi melanjutkan dalam hadis yang lain, bukan hadis itu. Karena di belakang kita imam itu ada al-marid, ada orang sakit. Artinya memberi sedikit perhatian dan kemudahan kepada orang-orang sakit sehingga dia bisa jamaah dan tidak meninggalkan jamaah dengan alasan sakit. Maka sakit tidak dijadikan alasan tidak jamaah pada keadaan yang memungkinkan ia bisa mengikuti salat jamaah.
Hanya saja yang di setel itu adalah volume salatnya. Tidak sangat panjang karena kasihan ada orang sakit. Walau kadang-kadang kelihatannya dia orang sehat. Karena sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit orang yang tidak bisa berdiri lama. Atau orang yang tidak bisa betah lama karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Yang kedua, alasan yang disampaikan oleh Nabi, kenapa salat tidak dilakukan sangat panjang? Karena di belakang imam itu termasuk ada anak-anak. Berarti anak-anak bukan dilarang salat berjamaah, bahkan diberikan perhatian khusus. Kasihan anak-anak. Anak-anak kalau kelamaan biasanya akan syeh-syeh, maka geyu hindari bek syeh-syeh hana mit, bek terlalu panjang, supaya anak-anak pun nyaman mengikuti salat jamaah. Jangan sampai dia sesama anak cerita, saya enggak mau salat jamaah, malas sekali salat jamaah, cukup lama siapnya, dan ini akan membuat dia terdidik dengan yang tidak baik dan akan cepat membosankan para anak-anak generasi itu. Dan alasan yang lain itu yang disampaikan oleh Nabi adalah karena di belakang kita itu, di belakang imam itu ada yang sakit. Orang-orang sakit juga mau dipertimbangkan oleh Nabi. Kalau tadi sakit yang pertama bisa karena tua, sakit yang kedua bisa karena fisik, semuanya dipertimbangkan oleh Nabi. Dan yang tidak kalah juga diperhatikan oleh Nabi, karena di belakang imam itu ada orang yang dzal hajah. Dzal hajah artinya orang yang punya kepentingan. Orang yang mendesak alias urang mekarat bahasa Aceh. Umalul kemah mekarat becunya haji trip karena dia ada kepentingan-kepentingan yang mubah di dalam agama. Kita mau melihat bahwa bukan hanya dari segi tidak panjang salat, tapi juga dari segi perhatian. Bagaimana Nabi tidak luput memperhatikan orang yang sakit, tidak luput memperhatikan orang yang tua, tidak luput memperhatikan anak-anak, tidak luput memperhatikan orang yang sibuk. Semuanya sempat tercover, semuanya sempat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Aceh geangke, geangke mandum, gebi kepedulian untuk semua. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan kita mengabaikan salah satu kondisi orang. Tidak boleh kita abaikan. Jangan di dalam keseharian kita, tak timang ya, Allah sakit, Allah naik gede. Itu tidak boleh, karena itu mengesampingkan posisi dia yang sedang sakit. Dan kita tidak diperintahkan untuk meremehkan, merendahkan anak yang kecil. Lah anu maya cirit, anu mumpuat. Tidak dibenarkan seperti itu. Karena Nabi juga mengakomodir keberadaan anak-anak. Apalagi mengesampingkan posisi orang yang sudah tua. Lah orang ketua pilih tak putu ke geduk tak sago ke namun pu kena. Ini juga bahagian daripada perilaku yang tidak baik. Karena Nabi memperhatikan orang tua. Sehingga tidak ditulis pada hadis-hadis yang ditemukan kepada orang tua, silakan berjamaah sama-sama tua. Karena itu saboh lumbu ini dong juga saboh-saboh. Dan itu tidak diajarkan. Kemudian orang yang sibuk, sibuk juga bahagian daripada perhatian agama. Orang sibuk saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat diperhatikan. Coba perhatikan keadaan makmum. Kadang ada yang sibuk, maka kamu singkatkan salat. Singkat di sini bukan berarti salatnya sangat pendek seperti disebutkan, tapi tidak sangat panjang. Ama Allah jamaah yang mulia. Yang kedua, itu tadi salat. Yang kedua, wa khutbatuhu qasdan. Dan Nabi di dalam khutbahnya juga sama, menggunakan kalimat yang sama. Salat Nabi qasdan, khutbah Nabi qasdan juga. Sebagaimana salat tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, maka khutbah juga sama persis, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Maka sebaik-baik khutbah itu adalah yang singkat. Khutbah di sini yang pertama maknanya adalah khutbah Jumat. Yang lain itu menyesuaikan, karena ceramahnya bahasa agama,
khutbah nasihat. Tapi yang dimaksudkan adalah pada salat Jumat. Sehingga ada hadis lain yang menyebutkan sebaik-baik prosesi salat Jumat adalah yang pendek khutbahnya dan panjang salatnya. Walau dalam keseharian kita temukan lebih panjang khutbah, lebih pendek salat. Semestinya itu adalah hal yang terbalik. Kenapa khutbah disuruh ringkaskan dan tidak terlalu panjang? Karena khutbah itu memberi mau'izah. Khutbah itu memberi nasihat. Khutbah itu tazkirah, memberi peringatan. Dan khutbah itu tidak mesti diarahkan kepada belajar. Khutbah itu tidak mesti diarahkan kepada sumubet. Khutbah itu tidak diarahkan kepada informasi. Tapi khutbah itu diarahkan kepada mengingatkan. Arti mengingatkan sebenarnya sudah tahu semua. Kita sudah tahu, yang kita dengar itu sudah tahu. Tapi diingatkan kita kembali. Kita juga sudah paham yang disampaikan, tapi diingatkan kembali. Yang diajarkan dalam khutbah adalah berorientasi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat manusia setiap hari Jumat itu agar umat manusia khususnya orang Islam senantiasa tidak lalai terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah heran ketika kita mendengar bahwa substansi atau isi dari khutbah itu adalah selalu berorientasi pada pemahaman terhadap makna ittaqullah. Bahkan itu menjadi rukun. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Yang paling pokok, esensi yang paling utama adalah mengajak orang ittaqullah. Karena mengajak orang ittaqullah itu menjadi rukun khutbah. Tidak sah khutbah tanpa mengajak orang dengan wasiat ittaqullah. Maka jangan pernah bosan di telinga kita. Kalau kita mendengar khatib itu selalu mengajak orang untuk ittaqullah. Jadi baik takun lagi tanya, tiap Jumat ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Hai sinya rukun. Usit ittaqu. Karena itu memang yang menjadi esensi yang diajarkan oleh Nabi, sehingga tidak sah khutbah tanpa ada seruan bertakwa kepada Allah. Ati Allah, ati Rasul. Wa ulil amri minkum. Itu diuraikan cuma seputar itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu yang dikemas. Karena itu menjadi bahagian yang pokok. Mengajak orang jangan lupa kepada Allah. Mengajak orang mengikuti Rasulullah. Mengajak orang menjaga silaturahmi. Mengajak orang untuk saling ta'awun, tolong menolong. Ya seputar itulah yang namanya isi daripada khutbah. Maka tidak perlu panjang karena cuma mengingatkan saja. Oleh karena itu maka jangan heran ketika khutbah itu siapapun dari Arab Saudi dia undang khatib tetapnya ngepegah. Nah yang mungkin enggak pegah pulain. Sama seperti kita mendengar khutbah Arafah. Coba kita ikuti khutbah Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya ada siaran langsung di televisi. Siapapun khatib itu, sealim apapun khatib itu, tetap bicaranya, mereka cok konsep tunawai dengan tunyo tak tahu, sama-sama saja. Sama seperti khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, memang seputar itu. Jadi jangan heran kalau dalam khutbah itu orang tidak bicara tentang hal-hal yang menyimpang daripada ketaatan manusia kepada Allah. Masalah-masalah lain itu ada tempat yang lain, banyak momen. Nya dah pegah khutbahnya kalinya bumehi maju bacut. Mari judul khutbah adalah mengolah sampah menjadi pupuk. Kepulang khutbah tadi. Itu kan ada momen lain, ada tempat lain, kesempatan lain. Jadi khutbah Nabi itu adalah khutbah yang singkat. Kenapa disuruh singkat khutbah? Pertama, khutbah itu wajib didengar. Sama seperti salat tadi wajib dilakukan. Maka seandainya khutbah panjang itu akan menyusahkan orang lain, tidak ramah jamaah namanya. Ada istilah tidak ramah lingkungan. Ini tidak ramah dengan jamaah.
Maka di dalam hadis ditulis dengan salat itu menjadi rahmatan linnas, dengan khutbah menjadi rahmatan linnas, atau dalam teks lain rahmatan lil musallin. Rahmat bagi orang yang ikut bergabung di dalam forum salat itu sendiri, karena kita tidak diikat dengan terlalu panjang. Karena ketika khutbah dibaca dengan sangat panjang, orang-orang mau tak mau terpaksa juga harus duduk mendengarkan, walaupun mata getumpangan ke, atau memang hai kepekele ka ke pegah juga ngan, pokoknya tak habis khutbah nak cukeh ku taat kecak jalan pintas saja hai kepekele. Maka itu terikat dia, tidak bisa pindah karena dia belum salat. Karena dia belum salat, enggak bisa dulu bangun, enggak bisa pulang, enggak bisa kemana-mana. Diikat dia. Mapakan khutbah raya panjang nuku. Kadang-kadang atruk posisi kurang baru habis. Itu terserah. Karena adik dia pi hana hubungan li. Nah ya ladum tiga temban laju. Begitu khatib ke atas mimbar, tiga juga nyan. Khatib te mimbar, iganya te Honda. Memang ke tiga nyan upu. Memang kagak awaikan kagak rencana dan tidak mengganggu dalam prosesi ibadahnya. Dia tidak mendengar khutbah, ya tidak mengapa. Salatnya sudah selesai dan sah. Tapi Jumat ini paket. Dua keping, tidak sah salat saja tanpa khutbah, juga tidak bisa khutbah saja tanpa menunggu salat Jumat. Maka hal-hal yang terikat itu dilakukan dengan sangat singkat. Beda dengan ceramah kita ini. Yang untuk ceramah, sini kaji juga nak apa? Karena semaya subuh kali, sah. Mangkhauri kita kalau, kena mesti. Tunggu-tunggu yang terhormat. Nah, jadi walaupun dalam hadis itu disebut dua. Pertama disebut salat. Salat yang wajib saja itu tidak bagus jika dilakukan melampaui batas. Overacting istilahnya. Nyambek kapu-karu leung beh, nudang imum te anya bet-bet cukai-cukai, nudang imum menteri ni dari poh puno setengah 6, setengah 7, hatuh mana mentang subuh kedih ndak saligum. Nyatanya menjadi orang yang paling taat juga tidak bagus melampaui batas. Padahal itu adalah ibadah pada Allah. Maka dalam hadis yang lain juga ditemukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada 3 orang dengan keadaannya yang berbeda, diingatkan oleh Nabi, janganlah kamu melampaui batas walaupun dalam hal kebaikan, belum dalam kejahatan. Buat God, hanggu bisik melampaui batas. Buat halu, hanggu bisik melampaui batas, bayangkan haram. Maka ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menginformasikan dengan keadaannya yang berbeda. Yang satu dia mengungkapkan bahwa dia selalu tidak tidur malam karena terus menerus salat tahajud sampai dia kalau dalam bahasa Aceh kumang mata-mata. Nyata bengah pakan mata nak gedak kumang kum jaga beklam. Mak pun jaga. Kusumayan tahajud. Buku menan. Kamu si peningkatan ibadah. Man dan kumang mata-mata tadi. Oh, hanan hai tengok mak kupudun, kucau anak keh kutumpang mata bahasa Aceh. Itu tidak diperintahkan juga. Yang kedua, ada orang yang tidak pernah makan di waktu siang lantaran dia terus-menerus menunaikan ibadah puasanya. Hairan hanan jak tahu go, apa ni jak tahu mentang orang puasa. Tapi puasa sawe, kon hameh dengan Jumat, kon hameh dengan Senin, kon sawe ju. Untuk apa puasa tiap hari? Kon meningkatkan ketakwaan. Pokoknya adina hawa makanan pupudun raw hana paju sepuh ju. Pokoknya laganya ju sampai ju demi ketakwaan pada Allah. Itu pun salah dalam agama. Yang ketiga ada orang yang ia tidak kawin, maka dia menyebutkan ana a'tazilun nisa, walam atazawwaj. Saya bahasa terjemah long hana ku purmun ngaurinang dan saya tidak akan kawin selama-lamanya. Kenapa? Demi ibadahku kepada Allah. Ketiga-tiga itu semuanya tertolak dalam pandangan Nabi. Ngekule Nabi pada orang yang pertama, ama wallahi inni ahsyakum wa atqakum. Ai mutuah lung pegah bagatanyo. Punya cerita takwa kan saya yang paling takwa selaku Nabi, kata Nabi.
Punya cerita ya ke Allah. Apa ni tak katakan long yang paling ya ke Nabi ni kenle Nabi. Dia yang paling takut pada Allah kata Nabi. Namun dia melanjutkan sabah kena. Ana asumu wa uftiru. Hai, ni tak pegah hana tak semaju sabi puasa. Ilung nang puasa si wa uftiru tapi nauro yang hana puasa. Maka yang puasa terus-menerus 24 jam itu bukan juga daripada sunnah Nabi. Adalah waktu yang tidak kita puasa karena waktu itu kita perlu untuk silaturahmi, perlu untuk umangat hati orang, perlu untuk berkumpul, perlu untuk ya macam-macam menyenangkan perasaan orang lain. Perlu juga itu. Jangan terus-menerus 24 jam. Karena sesuai dengan hadis Nabi, ana asumu wa uftiru. Saya berpuasa, bahkan banyak Nabi berpuasa, tapi ada hari-hari yang tidak berpuasa. Selain daripada 2 hari raya dan hari tasyrik. Yang ketiga, ana atazawwaju. Saya ini kan kawin juga. Nabi kan manusia, Nabi juga menikah, Nabi juga kawin. Padahal salat Nabi itu ya salat Nabi salat yang paling banyak. Puasa Nabi puasa yang paling banyak. Apalagi tadi hubungan Nabi dengan manusia juga diimbangi dengan perkawinan dan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa orang yang taat pada Allah itu bukanlah seperti persepsi kita, tapi ada kesempatan dan bahagian yang kita untuk menyeimbangkan. Jadi seimbang oleh Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Ini satu paket, satu baris hadisnya. Oleh kepegah guna kemanlhe draw reung, ke lagi nyan, ke lagi nyan. Disambung oleh Nabi. Famarra ghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka, tidak senang, tidak sinkron, tidak seirama, tidak searah dengan sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Maksudnya bukanlah orang yang mengikuti caraku. Itu kena untuk 3 orang. Cuma tanya sering tacok bak hadis yang sabo, bak hadis nikah bak ujung pakai kena. Padahal kan bak ujung kena ngan. Manlhe kena. Karena lih kepegah nasihat ke uringan lhe, khule Nabi, famar raghiba an sunnati. So yang hana senang dengan sunnah long, putra maksud sunnah long di sinan. So yang puas hati uro Tuhan hana pre musi uro nyankan sunnah long karena ilung na uro yang hana long puasa khuli Nabi. Yang kedua, so yang hana malam wapluh pejam sembahyang tahajud kumang anak-anak mata menang kira-kira. Ikli anak umi anak sahab timang di rumah. Bahkan anak umi sakit ya umi rumah sakit. Ayah ni tak tengah malam tengah aku tahajud timang Allah ngop timang anak ilung. Kelemak kepusin mana kan mana perle tapi timang hana menang kira-kira. Jadi itu juga bukan sunnahku kata Nabi. Idang hana malam. Man Nabi naga malam. Nah, pat beda Nabi ngatanya Nabi tidur adalah memejamkan mata untuk menghilangkan lelah, hanya sekedar fresh untuk ya apa segar. Hana tengok mata. Beda ngatanya itanya sekalian ju mata tengok, hati-hati juga dah nama. Bahkan ditanya, nah yang hati tak tengok, mata melek-melek, yang tepu tak tepu. Kau nandron, mata terbelut. Jadi beda, Nabi tepit mata, hana tepit hati. Ditanya, tepit hati, kadang-kadang mata melek-melek keroy. Yang urung mupak dum ke mandum tengah belut kan. Jadi urung mupak tengah-tengah kan. Mandum tengah belut, yang bah Honda belut, yang belah deh belut. Mandua tu belut, mandua mupak. Berarti menunjukkan kita hilang konsentrasi padahal mata kita terbelalak. Yang ketiga khili Nabi bahwa siapa yang tidak senang dengan sunnahku artinya aku kawin juga. Nabi juga kawin sehingga kita pun itu mengikuti sunnahnya. Jadi manleh sunnah Nabi. Karena tanya hanggubi dalam agamanya hanggubi israpal tubuh bahasa Aceh. Kena istilah israpa itu bu. Pakan benar Nabi hanggubi puasa tiap uro hana celah musi uro. Israpa itu bu tu. Kita punya
pencernaan, kita punya lambung dan sebagainya. Jadi ikun, baik nak tunduk tapi sampai aku tunduk aku ikun le lambung. Guna makanan lucunya yang ketajra aku israpa teli tubuh. Man menyohana terjaga malam, menyetam jaga malam menyohana israpa teli mata. Hai long bele le yang baki yang bele na je long yang hai ku ni ayo israpa tu. Mem yang natam kawin tau israpa tu. Nah urang israpa tu. Tabaknya adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Jadi baik sampai kenang serapa tubuh walaupun ada tubuh roh tu. Karena dalam konsep keadilan kita diperintahkan untuk adil terhadap diri kita sendiri. Pada saat lelah istirahatlah. Pada saat ngantuk tidurlah. Pada saat kita sudah overacting, maka sedikit kita beristirahat. Inilah keseimbangan yang diajarkan oleh Nabi dari penjelasan tadi dalam salat kecok baik panjang tat baik panjang tat, khutbah pun seperti itu baik panjang tat dan baik panjang tat. Ceramahnya pih hana panjang tat sebab kali lum pegah dan han lum panjang li kaji wallahu a'lamu bissawab. Wa ilahi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.